pentingnya dari PHD ya buat teman-teman biar tahu nih ketika mendapatkan di mana posisi kita lagi di jalan atau di rumah, ternyata ada keadaan di mana terjadi henti nafas, henti jantung ya, kita harus segera melakukan PHD. PHD itu apa? Bantuan hidup dasar. Nah, ketika misalkan kita menemukan kondisi pasien atau seseorang ya, entah itu di jalan atau di mana, yang tiba-tiba terjadi henti nafas, henti jantung, bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama kita akan cek nadi. Nadi itu biasanya kita cek dari tangan dulu. Ketika tidak ada respon, kita lari ke kelenjar yang lebih besar, ke vena yang lebih besar. Itu posisinya dari leher ya. Jangan gini, memeriksanya dari sebelah sisi, entah itu kanan atau kiri. Ntar kalau kayak gini kita dikiranya mencekik ya. Jadi salah satu sisi aja kita pegang pakai 2 jari. Nah, di sini kita ada nih ya, nadi kita. Kalau di sini tidak teraba, pasien tidak ada tanda-tanda bernafas, segera kita namanya lakukan BHD, bantuan hidup dasar atau RCP ya. Ada dalam bahasa medis resusitasi ya. Dalam umumnya biasanya BHD, bantuan hidup dasar. Kita segera lakukan pijat jantung ya. Ini dilakukan tepat di bagian tengah-tengah antara dada. Ini kita ambil di tengah, di ujung sternum ya, di bahasa medisnya di sini sternum. Kita ambil 2 posisi, coba perhatikan tuh. Tangan, 2, tumpuk ya, gitu. Terus posisi kita harus lurus. Kita genjot kayak gini ya. Harus pakai badan genjotnya. Jangan cuma tangannya doang gini. Jadi badan kita ikut tekan. Itu siklusnya selama bisa kita 5 siklus ya. Yang sekali siklusnya di sini kita tekan 30 banding 2 pernapasan. Ya, jadi ketika sudah 30 kali tekan, kita kasih nafas buatan. Bagaimana kan kita bingung kalau nafas buatan di rumah gimana, masa mut ya. Biasanya sih kita akalinya pakai plastik atau apa ya, yang bisa nggak langsung menempel. Prinsipnya di situ kita memberi nafas buatan, kita kasih 2 tiupan. Yang penting posisi nafas kita masuk. Karena prinsipnya seperti itu. Karena nggak mungkin di rumah kita punya ambubeku, nggak mungkin. Biasanya pasti kita pakai secara natural. Nah, bagaimana cara kita biar tidak tersentuh langsung? Pakai plastik ya. Plastik apa aja yang penting baru. Kita kasih lubang, terus kasih di bibir. Lewat plastik itu kita kasih nafas. Ya, itu tekniknya seperti itu. Dan posisi ini harus jangan nunduk ini, harus telentang ini. Karena airway kita biar masuk ke paru-paru ya, nafas. Baik, setelah itu langsung unjuk lagi. Nah, selama 5 genjotan kita kasih siklus baik tadi, kita cek udah ada nadi dulu. Ternyata belum ada, kita ulang lagi sampai dia ada. Maksimal kalau kita biasanya itu 5 kali. Kalau udah 5 kali nggak ada respon, artinya tidak bisa tertolong. Itu 5 kali kita masih ada, kita ada nadi. Berarti ini jantung udah kembali lagi nih, dia udah berdetak. Artinya di kondisi cuma pingsan doang. Posisi pingsan karena tadi habis henti jantung. Ini kita harus pertahankan apa? Airway-nya, jalan napasnya. Jadi kita tahankan, jangan begini. Ketika kita udah berhasil jantungnya kembali fungsi, kita harus tegakkan gini, ya. Posisinya kepalanya. Seperti itu. Nah itu kadang yang orang bingung ketika ngalamin di rumah tiba-tiba udah meninggal nih. Nah, belum tentu itu bisa masih kita bantu dengan bantuan BHD. Kalau kita sudah melakukan itu, kita bisa berhasil. Karena nggak sedikit juga kita di rumah sakit sering pasien kita lagi ngobrol tiba-tiba sering. Itulah kita lakukan RJP. Ya alhamdulillah karena kita cepat tanggap dan tepat, akhirnya pasien selamat. Tapi pada kasus-kasus kecelakaan juga kita harus hati-hati. Takutnya dia mengalami cedera cervical ya. Cervical itu dua tulang di belakang leher sini. Ini salah satu pusat kontrol pernafasan, ada otak kecil di sini. Ketika dia ada retakan, harus kita asal komposisikan, bisa balas kita menyebabkan dia jadi meninggal. Jadi kita juga harus lihat juga nih, kecelakaannya yang terhantam kepalanya dulu atau miring atau gimana, kita juga harus perlu tahu. Jadi jangan asal langsung. Makanya kenapa kadang kalau kecelakaan justru banyak orang yang takut menolong. Salah satunya itu juga. Ya, tapi kalau untuk kasus-kasus di rumah kayak tadi kasus kardiovaskuler atau
kasus sendi jantung, biasanya gitu yang kita tangani BHD, ya badan hidup dasar. Kalau sudah kita tangani 5 siklus, nggak ada nadinya, berarti itu udah nggak bisa tertolong. Ya, paham ya tadi ya? 30 genjotan, di sini 2 nafas. Ulangin lagi. Nah, ketika sudah sampai 5 kali tidak ada nadi, nah ya udah berarti. Tapi kalau mau diulang lagi ya monggo, tapi biasa kita udah 5 siklus. Kalau di rumah sakit memang ada bantuan obat sih ya, kita epinefrin untuk memacu. Tapi kalau untuk sendiri kan paling tidak nih kita sudah berusaha 5 siklus itu lumayan lama, artinya capek gitu. Ya tahu ya, artinya nanti ketika suatu saat di mana yang amit semoga nggak akan menjumpai di keluarga kita atau di jalan pun semoga enggak. Tapi namanya orang kan tidak tahu. Tapi kalau kalian kita tahu ilmunya nggak kaget gitu, karena nggak menutup kemungkinan kita jumpai keadaan seperti itu. Posisi tangan kita ditumpuk 2 di tengah ya, kayak gini. Nah ini kan di ujung tulang kita ada, kita ambil di posisi tengah. Di sini letak jantungnya sebelah kiri. Kita gini, nekannya jangan pakai tangan doang gini, badan kita ikut 1, 2, sampai 30 ya. Dan ini siklusnya harus jangan 1, 2-nya ntar, enggak, langsung berkesinambungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Setelah 30 masih 2 pernapasan, ulangin lagi. Nah, sampai 30 baru kita cek. Biasanya sih ada harusnya, kalau memang dia fungsi jantungnya bagus, biasanya kembali dia ada detak jantungnya lagi. Mungkin itu aja ya tambahannya, semoga bermanfaat.